wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi di YouTube channel Rumah Takba dalam segmen Kibas, kisah di balik surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Qari'ah yang memiliki arti hari kiamat. Surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 11 ayat, termasuk surah Makkiyah. Nama surah ini atau Al-Qari'ah yang berarti hari kiamat diambil dari ayat pertama dalam surah tersebut. Surah Al-Qari'ah merupakan surah ke-30 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni turun setelah surah Al-Quraisy dan sebelum surah Al-Qiyamah. Secara urutan mushaf, surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101, yakni setelah surah Al-Adiyat. Akhir surah Al-Adiyat berisi uraian tentang hari kiamat. Surat ini juga membicarakan tentang hari kiamat sejak awalnya. Pada akhir surah Al-Adiyat ada isyarat pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat itu. Surat ini menjelaskan bahwa ia akan terjadi pada hari kiamat yang memiliki nama lain Al-Qari'ah, yakni suara keras yang memekakkan telinga. Secara umum, surah ini menjelaskan kedahsyatan hari kiamat, mulai dari suara yang memekakkan telinga hingga kondisi manusia dan gunung-gunung. Lalu penghujungnya menunjukkan kesudahan manusia berdasarkan timbangan amalnya masing-masing, apakah masuk surga atau masuk ke neraka. Mari kita bahas tentang surah Al-Qari'ah setiap ayatnya. Ayat pertama memiliki arti hari kiamat. Kata Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Suara menggelegar akibat kehancuran alam yang sangat keras hingga seakan mengetuk lalu memekakkan telinga, bahkan hati dan pikiran. Namun, semua peristiwa besar yang mencekam juga dinamakan Al-Qari'ah, baik disertai suara keras maupun tidak. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Al-Qari'ah adalah nama lain dari hari kiamat, sebagaimana juga memiliki nama lain Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, dan Al-Ghasyiyah. Ayat kedua yang memiliki arti tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pengulangan kata hari kiamat menggambarkan rasa heran dan mencekam. Seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk keras, tidak seperti selama ini, sehingga ditanyakanlah siapa yang mengetuk itu. Dalam surah Al-Qari'ah ayat ketiga yang memiliki arti tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kalimat ma adroka yang terdapat pada ayat ketiga ini adalah ungkapan yang Al-Quran gunakan untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang hakikatnya sulit manusia jangkau.
Umumnya, redaksi kalimat ini Al-Quran gunakan untuk alam metafisika seperti surga dan neraka. Juga hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar dan Al-Aqabah. Kalimat ini sekaligus merupakan takkid atau kalimat penguat untuk memberitahukan betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu. Dalam surah keempat yang memiliki arti pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Selain anai-anai, kata farash juga memiliki arti belalang yang baru lahir. Mereka saling menindih dan bergerak ke berbagai arah yang tidak menentu. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa al-farash adalah hewan bersayap yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Maka ia bisa bermakna laron, anai-anai, nyamuk, maupun belalang. Manusia pada waktu itu seperti anai-anai yang berterbangan, jumlahnya banyak, lemah, hina, dan terbang tak tentu arah. Dalam ayat kelima yang memiliki arti, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kata al-ih artinya adalah bulu. Ada pula yang memahaminya bulu yang berwarna merah dan warna-warni. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Fatir ayat 27, gunung-gunung yang beraneka warna itu karena perbedaan materi yang dikandungnya. Jika materinya besi, warna dominannya adalah merah. Jika materinya batu bara, warna dominannya adalah hitam. Jika materinya perunggu, warna dominannya adalah kehijau-hijauan. Seorang mujahid, Ikrimah Sa'id bin Jubair, dan para mufassir lainnya mengatakan bahwa al-ain adalah bulu domba. Pada hari kiamat, gunung-gunung laksana bulu domba yang diaut-aut hingga beterbangan. Dua kondisi ini saja, yakni manusia yang seperti anai-anai beterbangan dan gunung yang berhamburan, sudah menggambarkan betapa mengerikannya dan dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu. Dalam ayat ke-6 yang memiliki arti, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata mawazin merupakan bentuk jamak dari mizan yang artinya adalah timbangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amal kebaikan dan kejahatan masing-masing setiap orang akan ditimbang pada hari itu. Mana yang berat, itu yang menentukan kebahagiaan ataupun kesengsaraan di akhirat. Setelah Allah menjelaskan sekilas dahsyatnya hari kiamat ini, Dia mengarahkan pandangan manusia untuk memperhatikan kesudahan setelahnya, bahwa nantinya mereka akan ditimbang amalnya dan nasibnya akan tergantung pada amal yang ditimbang itu. Dalam ayat ke-7 yang memiliki arti, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kata Aisyah merupakan bentuk tunggal, memberi isyarat bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di akhir itu bersambung, tidak terputus dan tidak berganti seperti di dunia yang kadang senang, kadang sedih. Tempat yang demikian itu tidak lain adalah syurga. Dalam ayat ke-8 yang memiliki arti, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni orang-orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Dalam ayat ke-9 yang memiliki arti, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ke-9 ini mengandung penjelasan yang bersambung dari ayat ke-8 tadi. Kata ummuhu berasal dari kata amma ya ummu, yang artinya menuju. Sedangkan kata hawiyah berasal dari kata hawa, yang artinya meluncur ke bawah. Dinamakan hawiyah karena neraka itu tempat yang rendah
dan paling menghinakan. Dalam ayat ke-10 yang memiliki arti, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Seperti penjelasan pada ayat 3 di atas, ma'adroka, Al-Quran gunakan terkait alam metafisika, yang pada ayat ini dimaksudkan adalah neraka. Kemudian dalam ayat ke-11 yang memiliki arti, yaitu api yang sangat panas. Inilah hakikatnya neraka hawiyah yang Allah jelaskan. Api yang sangat panas, lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, api kalian merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Lantas saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, itu pun sudah mencukupi. Kemudian Rasul bersabda, api neraka lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian, yang masing-masing bagian seperti panasnya api dunia. Hadis riwayat Bukhari. Demikian gambaran panasnya api neraka. Siksa paling ringan bagi penghuni akan membuat otaknya mendidih, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah orang-orang yang memakai 2 sendal dari api neraka hingga otaknya mendidih karenanya. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa surah Al-Qari'ah ini awalnya hanya menyebutkan nama hari kiamat. Lalu pertanyaan di ayat kedua lantas semakin besar pertanyaannya, menggambarkan betapa dahsyatnya hari itu. 2 hal saja cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana dahsyatnya dan bagaimana kondisi manusia yang laksana anai-anai bertebaran dan gunung laksana bulu-bulu berhamburan. Begitu mengerikannya gambaran hari kiamat dalam surah ini. Setelah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, surah Al-Qari'ah kemudian menampilkan kesudahan bagi manusia. Mereka akan ditimbang dengan timbangan keadilan. Nasibnya akan ditentukan dari hasil timbangan itu. Jika timbangan amal kebaikannya berat, ia akan masuk surga. Jika kebaikannya jauh lebih ringan, ia akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas dan gejolak apinya menyala-nyala. Demikianlah penjelasan tentang surah Al-Qari'ah. Semoga pada akhirnya kita akan bersama-sama Allah kumpulkan kembali di surganya. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di surah-surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.